Halo guys, welcome to Just Pro ID dan bareng gue William di sini. Kali ini kita bakal bahas UCL, tapi sebelumnya kita bakal pengalihan isu dikit ke timnas Indonesia yang terakhir berhasil menang pertandingan melawan Kyrgyzstan di U24 Asian Games di China dengan skor 2-0. Kemenangan ini tuh tentu aja bakal jadi kemenangan yang strong banget karena di fase grup ini kita bakal berhadapan sama beberapa tim kayak Korea Utara, Kyrgyzstan dan juga Taiwan, dimana ini bakal nguji kita sebagai tim U24. Apakah timnas U24 kita ini bisa berlaga di level Asia atau belum? Dan ini adalah ujian pertama buat mereka dan memang lawannya juga adalah lawan yang bisa dibilang pas juga untuk menguji ketangguhan atau kemampuan dari timnas Indonesia U24 di awal fase gitu kan, karena di fase-fase selanjutnya kita bakal ketemu juga kayak Jepang ataupun Korea Selatan misalnya, bakal ada tim-tim yang lebih kuat yang lainnya yang bakal kita hadapin baik itu di Asian Games kali ini maupun di area-area lain, contohnya kayak Asian Cup, dari Asian Cup U20, U23 maupun senior. Kita bakal ngadepin tim-tim Asia yang jelas lebih kuat dengan squad-squad juga yang semakin kuat, dan pastinya juga tim-tim lain juga udah makin lama makin antisipasi tentang Indonesia ini karena Indonesia sendiri juga mungkin skinnya aja yang di peringkat 140-an. Permainan dari timnas Indonesia sekarang tuh jauh lebih di atas dari peringkat kita sebenarnya yang sekarang. Jadi ya kita bakal lihat aja Indonesia ini kayak gimana gitu kan ketika lawan tim yang lebih kuat nanti. Korea Utara by the way itu udah menang juga dengan skor 2-0 lawan Taiwan. Nah sekarang kita pindah ke UCL. Nah di sini ada grup A dengan Bayern yang berhasil mimpin dengan 3 poin, disusul sama Copenhagen, Galatasaray mereka seri, Man United kemarin 0 karena skornya juga 4-3. Gue pengen bahas sedikit dengan Bayern lawan Manchester United. Kalau ngelihat pertandingan antara Bayern lawan Manchester United kemarin itu tuh rata-rata definitely gol-gol dari Manchester United. Ini mungkin gol pertamanya ini ya bisa disalahkan Onana juga buat beberapa, cuma kalau untuk gue pribadi memang kalau ngelihat golnya sendiri ini bukan gol yang sebenarnya mudah ditangkap bolanya oleh Onana gitu, karena kalau misal kalian ngelihat gol dari Bayern yang pertama, golnya Leroy Sané, ini tuh bolanya tuh pas banget mantul di depan tangannya dari Onana, makanya ini susah banget buat ditangkap dari Onana sendiri. Dan kalau gol kedua itu memang Onana sendiri juga dia cenderung diem gitu kan, harusnya mungkin at least ada effort untuk coba ngambil bola itu dan ngehalau. Tapi di satu sisi, nah ini yang jadi PR dari Manchester United semenjak bahkan Brighton sendiri itu tuh juga nunjukin MU memiliki tuh kelemahan ini. Dan kalau misalnya ngelihat dari defense-nya dari Manchester United ini memang ya seperti yang kita udah tahu gitu kan, banyak juga yang mengeluhkan defense-nya dari Manchester United. Cuma kalau dari yang gue lihat sebenarnya poin yang lebih urgent di sini adalah itu di area lini tengahnya dari Manchester United, karena lini tengahnya Manchester United memang dari segi attack ini tuh bagus, tapi kalau dari segi defense Bruno sama Eriksen terutama ini tuh banyak yang suka telat dalam mengcover pemain. Contohnya ada di gol Brighton juga yang udah gue bahas di video sebelumnya. Nah gol di Brighton yang ketiga ini tuh Bruno itu telat ngecover, sementara gol yang pertama itu juga semestinya Christian Eriksen bisa lebih nge-cover Welbeck ini lebih cepat gitu kan. Dan ini terjadi juga di gol keduanya Bayern, di mana di sini tuh Gnabry ini tuh kosong, nggak ada yang jaga gitu kan, dan ketika pemain MU lari ke arah dia itu tuh udah terlambat, dia udah shoot ke ujung gawangnya Onana dan udah cetak gol. Dan gol ketiga Hans Eriksen penalti, Kane berhasil cetak gol, dan gol keempatnya ini ya yang tadi Lindelof sih, harusnya dia mungkin bisa lebih antisipasi gitu ketika pemain Bayern ini ngelakuin lob dan akhirnya bisa jebolin gawang Onana lagi. Nah tapi yang di sini yang jadi segi positifnya adalah attacking dari Manchester United, di mana mereka tuh bisa berhasil ngebales 3 gol di kandangnya Bayern, dan ini tuh juga bisa jadi sesuatu yang bagus juga ke depannya. Kenapa? Karena ini tuh at least bisa jadi tabungan juga buat Manchester United kan, seenggaknya kalau misalnya mereka bakal ngadepin kekurangan goal advantage dari Copenhagen maupun Galatasaray gitu kan. Tapi gue sendiri juga tetap sih yakin kalau Manchester United ini bakal lolos juga bersama Bayern tanpa harus adu goal advantage gitu sama Copenhagen maupun Galatasaray. Tapi balik lagi sih memang tergantung dari performa mereka juga ketika melawan Copenhagen maupun Galatasaray. Dan sisi positif lainnya adalah Hollywood berhasil cetak gol perdana, dan diharapkan juga Hollywood bisa berbuat lebih jauh gitu untuk Manchester United. Dan
2 gol lagi nih dari Casemiro, gol yang benar-benar bagus, yang gol keduanya dan gol ketiganya juga itu dari heading. Casemiro lagi-lagi menunjukkan kalau dia ini benar-benar kayak pemain yang penting banget buat Manchester United. Tinggal balik lagi yang gue bilang sebelumnya, mereka tuh butuh tandemnya untuk Casemiro ini, maupun yang diganti dari Bruno ataupun Eriksen. At least salah satu ini harus bisa ngebantu Casemiro dalam ngecover defense gitu, terutama ngatasin lini-lini yang bolong gitu, karena sebelum-sebelumnya Eriksen maupun dari segi Bruno ini tuh mereka tuh sering telat cover. Nah temennya ini tuh nggak boleh telat cover, dan Casemiro butuh temennya kayak gitu. Nah grup B di sini ada Arsenal, Lens, Sevilla sama PSV. Ya gue nggak akan bahas lebih jauh di sini karena Arsenal ngebantai gitu kan dari segi PSV, sementara Lens sama Sevilla seri. Ini poin awal yang bagus banget buat Arsenal, dan Arsenal harusnya bisa sapu bersih semua pertandingan yang ada. Nah di grup C ini gue ngeliat highlights-nya dan cukup menarik sih, karena di sini lagi-lagi Real Madrid ini diselamatin sama Jude Bellingham di menit-menit akhir gitu kan. Sementara Napoli mereka tuh menang juga dengan sulit gitu kan, dengan skor 2-1. Terutama Osimhen, di sini Osimhen kurang beruntung juga karena dia udah nge-shoot berapa kali, ada yang kena tiang lah, ada yang benar-benar miss lah. Dan Osimhen ya intinya nggak beruntung lah kali ini. Tapi yang benar-benar kayak menjadi saving grace-nya buat Napoli ini adalah gol terakhir yang benar-benar kayak ibaratnya bunuh dirinya, itu benar-benar bunuh diri yang paling bunuh diri lah istilahnya. Grup D di sini RB Salzburg, Inter, Real Sociedad sama Benfica. Yang shocking di sini memang adalah Inter ini berhasil ditahan imbang sama Real Sociedad dengan skor 1-1. Mereka tuh harus ketinggalan duluan dan baru bisa cetak gol lewat Lautaro Martinez, itu juga benar-benar di menit-menit akhir gitu kan. Dan Salzburg kali ini memimpin dengan 3 poin dan Benfica 0. Di sini kita bakal lihat gimana Inter bakal melaju di Champions League. Harusnya ya dia tetap juara grup meskipun kali ini cuma ngeraih hasil seri. Dan grup E di sini juga cukup mengejutkan karena Feyenoord berhasil berada di puncak. Sebenarnya nggak mengejutkan amat sih, karena lawannya juga Lazio di awal-awal kan, yang dimana Lazio sendiri juga sama Atletico sebenarnya yang paling unggulkan ketika ditanya yang mana nih yang grup lolos di grup E gitu kan. Tapi Feyenoord sendiri juga ada yang bilang kalau ini tim itu tuh lagi menjanjikan gitu permainannya. Jadi ya kita bakal lihat aja kayak gimana. Nah grup F nih, grup neraka, ini grup yang paling seru. Nah ada PSG, Newcastle, Milan dan Dortmund. PSG berhasil menang 2-0 lawan Dortmund setelah PSG sebelumnya meraih hasil-hasil yang kurang menyenangkan dengan di Liga, dan di sini adalah hasil yang bagus gitu kan untuk menjawab kekalahan mereka sebelumnya di Liga, dan lawan Dortmund juga adalah lawan yang penting gitu kan, sehingga ini bagus banget buat naikin moralnya dari PSG, dan lagi-lagi Mbappe menunjukkan bahwa perannya ini penting banget di PSG. Dan di satu sisi Newcastle lawan AC Milan. By the way, PSG golnya Hakimi juga keren banget, itu salah satu mungkin bisa dibilang best goal gitu yang bakal ada di musim ini Champions League. Nah di Newcastle lawan Milan ini gue juga sempat nonton juga. Nah ini pertandingan cukup menarik karena dua tim ini tuh sama-sama mengandalkan counter attack, dan counter attacknya ini tuh bedanya adalah sebenarnya Milan ini tuh harusnya mereka tuh di babak pertama itu tuh bisa unggul 2 gol dan bisa kill the game gitu kan. Tapi masalahnya Milan ini tuh ketika dia udah di depan ada aja guys yang rada-rada gitu kan. Contohnya Giroud ini tuh dia punya 2 kesempatan, yang satu salah salto, yang satu tuck-in tapi malah nyasar gitu kan. Dan abis itu juga ada Loftus-Cheek yang dia bisa sebenarnya oper ke teman-temannya tapi malah dribble dari belakang ke depan, yang which is ini masih ternyata memang jadi hobinya Loftus-Cheek gitu kan. Belum ada perubahan di Chelsea. Nah dia shooting tembak kurung. Nah apalagi yang ini Rafael Leao, Anda udah di depan itu gocek-gocek sebenarnya bisa cetak gol, tapi Anda itu ibaratnya kayak Anda itu kayak lagi nyari wanita. Anda berusaha satset gitu kan, ngasih kalian, ngasih emas, ngasih bunga yang bakal dia seneng gitu kan, bahkan emas-emas juga Anda beliin gitu kan. Tapi ditarik ulur, ujung-ujungnya ya halalin ya main. Untung Anda bukan mudrik. Nah sementara dari Newcastle ini tuh dia cenderung counternya juga not bad, tapi agak monoton dan cenderung
ya menyerangnya begitu-begitu aja gitu, dan memang kebanyakan dari sisi kanan. Tapi yang jadi poin utamanya di sini adalah jarak antar pemain ini cenderung terlalu jauh gitu, sehingga ya pemain-pemain ini ketika counter ya mereka ya harus banyak dribbling dulu baru bisa sampai ke pemain-pemain yang lainnya. Dan tapi memang di satu poin yang bagus di sini adalah Alexander Isak yang sering banget ngebantu buat Newcastle juga dalam counter. Dia tuh sering mundur ke belakang, tapi ya itu jarak antar pemain ini cenderung terlalu jauh gitu, sehingga ya counter-counter ini tuh gampang diantisipasi dan sulit untuk dieksekusi. Tapi ya beruntung banget kali ini karena AC Milan juga finishingnya juga lagi nggak efektif, jadi ya skor 0-0 bertahan sampai akhir. Nah lanjut kita ke grup G, ada Leipzig, Man City, Crvena Zvezda sama Young Boys. Nah ini sebenarnya udah cukup kelihatan lah siapa yang bisa lolos ke babak selanjutnya, jadi nggak perlu lebih banyak dibahas. Dan Barcelona terakhir berhasil ngebantai Antwerp dengan skor 5-0, dan kali ini dia bertengger di puncak klasemen. Di posisi 2 dan 3 ini ada Porto dan Shakhtar Donetsk. Porto menang dengan skor 3-1 lawan Shakhtar Donetsk. Jadi ya sebenarnya Barcelona ini udah pasti lolos kan, tapi tinggal Porto sama Shakhtar Donetsk, ini pertarungan yang sesungguhnya. Dan Porto udah menangin tiket di awal, seenggaknya di yang pertama. Karena lawan Antwerp harusnya nih Porto sama Shakhtar itu bisa menangi pertandingan ini. Jadi ya kita bakal lihat siapa yang bakal temenin Barcelona ke depannya. So itu aja dari gue untuk kali ini. Thank you for watching, dan juga sehat selalu dan juga sukses terus dimanapun kalian berada. See ya and ciao. God bless. Jangan lupa juga buat like, comment, dan subscribe.